Shalom. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan waktu Tuhan. Untuk pujian selanjutnya, mari kita pujikan kecapan dan kita mulai.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berasal dari kerajaan surga yang mulia, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kau berkati Tuhan firman pada pagi hari ini agar tetap tertanam dalam hati dan jiwa kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ke dalam tangan kuasa Tuhan hanya dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Halo adik-adik, Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Sekolah Minggu GPI Shalom. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan didengar oleh adik-adik semua dalam streaming saat ini. Tentunya kita berharap bahwa firman Tuhan itu selalu kita dengar supaya menjadi berkat, kekuatan bagi iman kita semua. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan baca, adik-adik boleh menyimak, boleh membuka firman Tuhan pakai HP ataupun pakai Alkitab. Bagi balita yang belum bisa membaca, bisa minta tolong kepada kakaknya atau bapak ibunya. Demikian firman Tuhan. Judul perikop adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik yang di rumah, kalau kita melihat di sini ada dua orang saudara. Yang pertama adalah Maria dan yang kedua bernama Marta. Keduanya ini menerima Tuhan Yesus di rumahnya, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda. Yang pertama, Marta sangat sibuk membuat masakan, membuat segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Memang itu sangat perlu, bahwa memperhatikan seorang tamu, kemudian memberikan makanan atau minuman, itu adalah memang sangat baik. Tetapi karena kesibukannya seakan-akan memandang, menyalahkan Marta, karena Marta tidak membantu pada saat dia memasak, pada saat dia di dapur, pada saat dia membuat minuman dan makanan. Tetapi Maria ini mengambil bagian yang sangat baik. Dia tidak terpengaruh dengan saudaranya Marta yang sangat sibuk mempersiapkan makanan untuk Tuhan Yesus. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang sangat berguna dalam kehidupan rohaninya. Seakan-akan kalau kita melihat apa yang disampaikan Marta, itu mereka tidak merasa bersalah. Malah mereka menegur Tuhan Yesus. "Tuhan, kau tidak peduli kalau aku bekerja sendirian. Suruhlah Maria membantu aku." Marta hanya ingin mencari kesalahan orang lain. Marta hanya ingin mencari kesalahan Maria di depan Tuhan Yesus supaya mendapat pujian. Tetapi ternyata bahwa Tuhan Yesus tidak menegur Marta. Tidak menegur Maria. Tapi seakan-akan bahwa dengan tegas Tuhan Yesus menegur si Marta. Ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Adik-adik yang di rumah, tentunya betapa pentingnya firman Tuhan.
Tapi kadang-kadang kita disibukkan dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, yang ada di rumah, yang ada dalam keluarga, sehingga kita tidak dapat belajar firman Tuhan. Seperti hanya adik-adik, karena sibuk bermain, sibuk mengerjakan pekerjaan sekolah, sehingga firman Tuhan itu dilupakan. Pada hari Minggu tentu ada streaming dari sekolah Minggu. Setiap minggu tetap ada. Dan juga yang menyampaikan firman Tuhan itu yang bergantian. Tapi adakah adik-adik sekolah minggu yang sekarang ini yang belum dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu? Kalau sampai sekarang ini ada yang belum, coba tolong ya, pada saat hari Minggu di situ adik-adik bisa membuka ya, dari HP dalam waktu yang tidak ditentukan, bisa pagi, bisa siang, atau bisa sore. Ya, sisihkan waktu sebentar saja, supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria mengambil bagian yang sangat tepat, yang sangat baik, yang tidak dapat diambil daripadanya. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sudah didengarkan oleh Maria itu akan menjadi berkat di dalam kehidupannya, menjadi kekuatan imannya. Demikian pula kita, adik-adik. Firman Tuhan adalah bagaikan makanan rohani kita. Setiap hari kita harus belajar firman Tuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk bisa menerima firman Tuhan. Mungkin adik-adik bisa membaca HP melalui HP. Adik-adik tentunya punya HP, kalau tidak punya bisa pinjam orang tuanya. Dengan mudah itu dapat dibuka. Demikian pula punya Alkitab, bukalah Alkitab. Karena apa? Bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Yang pertama, firman Tuhan itu akan memberi kekuatan, ya. Kalau makanan, fungsinya supaya anak menjadi kuat. Tentunya adik-adik dulu, ya, dari bayi yang usianya masih 0 tahun. Saat itu belum mempunyai kekuatan. Kemudian bertumbuh, ya. Karena apa? Makanan, ya, bisa tengkurap, kemudian bisa merangkang, bisa berdiri dan bisa lari. Akhirnya kuat membawa sesuatu. Kemudian oleh orang tua diberi makanan yang bergizi, akhirnya tumbuh dan akhirnya menjadi kuat. Bisa mengangkat air dalam 1 ember, bisa mengangkat barang yang berat. Dulu pada saat masih kecil belum bisa. Demikian firman Tuhan. Itu juga akan memberikan kekuatan pada saat kita menghadapi segala perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Kita hidup dalam dunia ini setiap hari tentu ada masalah, tentu ada cobaan, tentu ada rintangan yang akan menghalangi dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa belajar firman Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Terutama adalah kuasa-kuasa daripada iblis dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang pandai. Iblis senantiasa menyerang kita supaya kita jauh daripada Tuhan. Pada saat kita akan membuka HP, kemudian akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, kemudian ada teman yang datang, ya, mengajak bermain, membuka dengan yang lain, dan kita melupakan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Mungkin pada saat malam kita akan membuka Alkitab, ada teman kita yang datang kemudian mengajak kita bermain. Itu juga bisa. Demikianlah iblis sangat pintar sekali dalam merintangi, ya, anak-anak untuk belajar firman Tuhan.
Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan terus, maka kita akan menjadi kuat dan mampu mengatasi segala persoalan dan tantangan hidup yang ada dalam dunia ini. Demikian pula bahwa firman Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kita. Iblis boleh menyerang, tapi kalau firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita akan menang. Firman Tuhan dapat kita terima dengan berbagai macam cara. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu dia duduk dekat di kaki Tuhan Yesus dan terus-menerus dia mendengarkan firman yang telah disampaikan. Demikian pula kita harus dekat kepada Tuhan Yesus dengan banyak berbagai macam cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya kita juga bisa mengambil waktu untuk berdoa. Coba saya ingin tanya, siapa yang setiap malam berdoa sebelum tidur? Ya puji Tuhan kalau sudah ada, tapi kalau belum, lakukanlah mulai sekarang ini. Ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Dengan cara memuji dan memuliakan nama Tuhan itu juga bisa. Dan juga belajar dari firman Tuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan seperti Maria. Kalau Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, ya, maka kita pun juga bisa mengambil bagian yang tepat bagaimana supaya kita bisa seperti Maria. Jangan seperti Marta, seakan-akan sok sibuk, seakan-akan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan Yesus. Ini adalah salah besar. Ya. Kalau kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat yang ke 105. Ayo, siapa yang hafal ayat ini? Ayo. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di situ bahwa Raja Daud menuliskan bahwa betapa pentingnya firman. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di samping memberikan pertumbuhan dan kekuatan, firman Tuhan itu memberikan terang dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Dalam arti untuk berjalan saja, kita tidak tahu menuju kemana kita ini. Benar atau salah kita tidak tahu. Kadang-kadang kita sudah berbuat jauh sekali, melanggar firman Tuhan. Kita tidak tahu bahwa kita telah melakukan dosa yang besar. Tetapi oleh firman Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, di situ firman Tuhan akan memberikan terang dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita berbuat, kita melangkah, ya, kita bisa menghindari hal-hal yang berdosa, hal-hal yang jahat. Sehingga kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Pelita adalah suatu alat untuk menerang pada zaman dulu. Ya, tapi kalau sekarang sudah ada banyak listrik, lampu di rumah adik-adik semua sudah ada penerang, yaitu listrik atau yang lainnya. Tapi kalau dulu memang pelita ini hanya satu-satunya cara seseorang untuk berjalan supaya tidak tersandung atau dia berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau sekarang penerangan sudah banyak sekali. Demikian pula firman Tuhan adalah menerangi hati kita. Ya, menerangi hati kita. Sehingga kalau kita berpikir jahat, berkata-kata jahat, disitulah firman Tuhan akan memperingatkan kita semua. Sebenarnya kalau kita rasakan bahwa ada dua perkataan perintah atau larangan yang kadang-kadang memang kita dapat merasakan. Misalkan kita akan melakukan atau akan mencuri, di situ tentunya adik-adik kalau merasakan ada suatu perkataan jangan, itu adalah dosa. Tapi ada pula yang mengatakan tidak apa-apa, kamu tidak ada yang tahu, orang tuamu tidak tahu, ibumu tidak tahu, temanmu tidak tahu. Itu berasal dari iblis. Tetapi kalau yang melarang adik-adik tidak boleh mencuri, itu adalah berasal daripada Tuhan, daripada Roh Kudus.
Nah, oleh sebab itu saya harapkan supaya adik-adik benar-benar mau belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting sekali dalam kehidupan kita semua. Jangan kita meninggalkan firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Dan betapa baiknya kalau adik-adik bisa menghafal, mungkin setiap hari membaca satu ayat kemudian dihafalkan. Ya, kalau 1 bulan sudah berapa itu? Ya, sudah banyak sekali firman Tuhan yang dapat kita hafalkan. Ya, kadang-kadang dulu kalau kita masuk sekolah minggu yang namanya menghafal ayat di sekolah minggu, bukan di rumah. Ya, ini adalah salah. Seperti halnya seorang anak mengerjakan PR di sekolah itu salah. PR itu dikerjakan di rumah. Demikian pula ayat hafalan itu harus dihafalkan di rumah. Dulu pada saat sekolah minggu masih dapat kita berkumpul, sebenarnya di situ baru kita menghafalkan, bukan menghafalkan membaca di gereja kemudian baru menghafalkan, itu salah. Ya. Jadi ini adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan seperti hanya yang diambil Maria. Dia mengambil bagian yang terbaik, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Dia mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan, mendengarkan ajarannya yang sangat-sangat penting dalam kehidupannya. Ya, kalau kehidupan kita ini dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan goyah dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi masalah. Apalagi sekarang ini adalah situasinya sangat rawan COVID-19. Kita tidak usah khawatir adik-adik. Ya, yang penting kita tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan, tidak usah berkerumun di dalam kelompok yang besar, dan yang utama adalah senantiasa berdoa agar Tuhan senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Dan sebagai ayat hafalan tadi Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan, berkat dalam kehidupan kita semua. Ya, kami berharap adik-adik setiap minggu membuka HP dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah memberkati kami di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Bagaimana Tuhan, bahwa antara Marta dan Maria mempunyai cara yang berbeda dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Marta disibukkan dengan kesibukan dunia, tetapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik, duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan terus ajaran-ajaran yang telah disampaikannya. Demikian pula kami Tuhan, tolonglah ajarlah anak-anak kami sekolah minggu senantiasa belajar akan firman-Mu. Mungkin bisa melalui sekolah minggu secara streaming, mungkin bisa membaca Alkitab, bisa membuka HP, dan agar gerakan orang tuanya Tuhan, agar mereka juga membimbing anak-anaknya agar senantiasa duduk di kaki Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya bahwa firman yang sudah kami sampaikan menjadi berkat kekuatan bagi anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dimanapun kita berada, supaya kita tetap sehat. Puji Tuhan, haleluya, amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dan derajat surga mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dan
Kau berkati Tuhan juga guru-guru kami yang sudah memberikan firman Tuhan, dan kami serahkan doa ini dalam kuasa Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya.